ngecek ke dapur gitu, langsung ngecek ke dapur, tiba-tiba udah hilang kak, udah nggak ada. Dan itu sih anehnya, kok bisa gitu. Terus si bajang tuh jelasin kayak, wah untung aja ya secepatnya, karena si anak ini tuh mau dibawa pergi. Halo semuanya, kembali lagi di podcast horor hari ini. Tentunya kami akan menyajikan cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman mistis yang akan dibagikan oleh narasumber yang sudah kami datangkan. Di sini saya Nela Putri Aprilia, tanpa berlama-lama langsung saja cerita. Baik, di sini saya sudah kedatangan bintang tamu yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Baik, di sini perkenalkan namanya Baik Suhana Pretiwismita atau biasa dipanggil Mbak Nana. Oke, gimana nih Mbak Nana? Bisa diceritakan pengalaman mistis yang Mbak Nana alami? Oke. Jadi sepengalaman saya itu bukan hanya saya tapi tante saya juga ngalamin. Jadi itu juga bakalan saya ceritain sama kakak saya juga. Nah, jadi yang pertama pengalaman tante saya ini, dia tinggal di suatu daerah gitu, dan dia bersama om suaminya, tinggal sama ada anak-anaknya. Nah ini nggak tahu dia gitu udah lama atau gimana atau ada penghuni. Nah setelah beberapa hari dia tinggal di sana, dia dikasih tahu lewat mimpi sama si sosok ini gitu. Tante saya dikasih tahu lewat mimpi kalau di lantai 2 itu ada 3 kamar, dan di kamar tengah itu sosok ini di situ. Ada 3 sosok. Yang pertama tua, nenek-nenek tua, dan yang kedua ibu-ibu masih muda, dan yang terakhir yang ketiga tuh masih kayak anak kecil kelas 4 SD gitu. Dan kata mereka tuh gak bakalan diganggu kalau mereka nggak siulan, nyul gitu. Nah kebetulan om saya ini dia punya pelihara burung, dan dia juga nyiul gitu. Jadi ngelanggar ini loh kak, ngelanggar ya syaratnya. Nah jadi habis itu dia diganggu gitu. Setelah itu diganggu dengan cara didatangi lewat mimpi dan ditarik, diseret kak. Iya, diseret. Benar kejadiannya. Benar dia keluar? Iya, keluar dari pintu ruang kamar itu. Habis itu om saya yang memang nggak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu, jadi percaya karena emang ngalamin. Habis kejadian itu masih ada lagi kejadian lain yang kakak saya alamin. Nah kakak saya ini juga nginap ke sana. Dia ngalamin habis turun dari tangga tuh posisinya langsung kelihatan sama dapur kak. Nah langsung kelihatan siapa orang di dapur gitu kan, siapa yang masak gitu, kelihatan kak. Dan kakak sini habis turun dari tangga ngeliat kalau tante saya tuh lagi masak di situ. Dan kakak saya ini dia mau ke dapur, tapi mau nyapa tante saya tuh tapi nggak jadi. Terus dia balik masuk ke ruang tamu gitu. Habis masuk ke ruang tamu, dia ketemu sama tante saya ini lagi gitu. Jadi ada 2 orang dong. Terus berarti sosok itu menyerupai gitu? Iya kak. Terus yang tadi tuh siapa gitu. Nah jadi berarti sosok ini nyerupain tante saya. Nah habis itu langsung ngecek ke dapur gitu. Langsung ngecek ke dapur, tiba-tiba udah hilang kak. Udah nggak ada. Dan itu sih anehnya, kok bisa gitu. Iya. Berarti bener ada dia di situ. Iya gitu. Nah selanjutnya pengalaman saya sendiri ya, saya ngalamin sendiri. Saya nginep di situ ada 1 hari dan malamnya saya diganggu. Dan ceritanya gini kak, saya sendiri tidur di kamar atas tuh, di dekat gudang itu, di dekat tempatnya mereka tuh di situ. Nah saya udah tahu kalau mereka tuh ada di situ gitu, udah diceritain kan. Nah aku tidur di situ jam 10 atau sekitar mau ke jam 11 gitu, aku kebangun kak.
nggak tahu kenapa langsung kebangun gitu, dan orang-orang tuh di bawah, semuanya di bawah. Setelah kayak kebangun itu kayak rasanya masih ngantuk gitu, kayak mimpi. Dan saya lihat langsung ke jendela, Kak, ada orang yang lewat. Anak kecil? Iya, itu anak kecil yang saya ceritain tadi. Dan anak itu kayak dia kunci rambut. Dia kunci rambutnya panjang gitu, nggak sih sepanjang banget segini. Dia ikat biasa gitu, dan dia lewat serat gitu, lewatnya gitu aja, nggak ada kayak napa gitu. Dan gitu gimana perasaan kamu saat itu? Nah, perasaan saya saat itu ya langsung seret gitu. Takut ya? Iya, takut dong, alhasil kayak Gemeter. iya, Kak. Dan setelah itu saya langsung telepon orang bawah. Saya telepon, siapa tadi yang lewat ke atas gitu kan. Saya tanya, siapa tahu nanti ada keluarga atau siapa kan. Dan ternyata katanya nggak ada orang yang naik ke atas. Berarti emang beneran dia menampakkan dirinya ke kamu. Iya. Berarti serem ya, karena kalian semua kena gitu kan, karena Iya, hanya betul. karena perkara siulan doang gitu. Iya, betul, Kak. Tapi sekarang gimana? Apakah om sama tante kamu masih tinggal di sana atau sudah pindah? Oh, kalau itu udah pindah sih. Pindah. Berarti udah nggak di sana lagi ya? Iya, betul, Kak. Oke, itu aja. Iya, itu aja. Oke teman-teman, itu aja cerita yang udah disampaikan sama Mbak Nana. Ternyata cukup menyeramkan ya, karena diganggu bukan hanya sekali tapi lebih dari 2 kali. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Nana karena sudah membagikan pengalaman horornya. Oke, sampai guys. Oke guys, tadi kita sudah mendengarkan cerita horor dari Mbak Nana. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita selanjutnya lagi dari narasumber kedua kita yang mempunyai cerita yang tentunya tidak kalah menyeramkan. Langsung saja, tanpa berlama-lama, check it. Kita sudah kedatangan tamu kedua yang namanya adalah Desta Wulandini Hermawan atau bisa kita panggil Mbak Eta ya. Oke, di sini dia juga akan menceritakan pengalaman mistis yang pastinya nyeremin sih. Oke, gimana nih? Coba bisa diceritakan bagaimana pengalaman mistisnya Mbak Eta? Boleh banget nih, terima kasih ya Mbak Lila yang udah ngundang aku nih Mbak ke podcast kita. Jadi gini Kak, pengalaman cerita horor yang pernah aku alami ini sebenarnya kejadiannya tuh pada tahun 2016, tepatnya tuh pas aku duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Nah, dari pengalaman ini tuh Kak itu sangat-sangat membuat keluarga trauma ya Kak. Kayak yang dulunya keluarga aku tuh dulu kayak bener-bener gak percaya gitu sama hal mistis, sekarang tuh mulai agak percaya gitu kan, karena emang kita hidup berdampingan ya Kak ya. Jadinya ya kita tuh benar-benar di sana tuh shock banget pada tahun 2016 itu. Ini cerita adik aku, ini yang dialamin sendiri sama adik aku. Jadi adik aku ini waktu itu umurnya tuh masih 4 tahun. Nah pada usia itu tuh anak-anak tuh masih lagi aktif-aktifnya buat main, buat Explore dunia, yang ya? explore banget gitu kayak. Jadinya dia tuh waktu siang, nah aku waktu tuh tinggalnya tuh kakak waktu tuh tinggal di kayak pelosok sebuah desa yang masih aura mistisnya tuh masih kental di sana. Nah jadinya ada larangan, bukan larangan sih, kayak model turun temurun yang mereka masyarakat setempat masih percaya bahwa anak kecil itu nggak boleh main pada siang hari, siang bolong lebih tepatnya jam 12 ke jam 2, sama nggak boleh keluar pas maghrib. Nah dia tuh bilang seni kali. Jadi waktu itu posisi adik aku tuh sama temennya berdua, ada namanya, sebut aja nama temennya tuh Ben, sebut aja nama adik aku tuh Liva. Nah jadi adik aku sama Ben ini siang-siang tuh mereka lagi main di sebuah kebun gitu. Jadi di depan rumah kita tuh ada kebun. Nah, jadinya mereka tuh malah main ke sana. Nah, di kebun itu tumbuh kelapa, terus udah gitu tumbuh-tumbuhan liar kayak rumput, dan di sana tuh ada sumur. Nah, sumurnya ini sebenarnya masih aktif di sana tuh, tapi warga-warga tuh, masyarakat di sana tuh nggak pakai sumur itu. Nah, jadi mereka main lah tuh di sekitar sumur itu. Nah, si Ben ini ngebawa ranting, dan adik aku juga ngebawa ranting dari pohon kelapa atau pohon apa mungkin tuh, pokoknya dia bawa ranting. Terus udah gitu si temennya adik aku ini malah gini-giniin rantingnya.
Nah, dia malah gini-giniin rantingnya ke arah sumur itu. Nah, sedangkan adik aku ini kan cewek kan, dia kayak cuma ngikutin aja si temannya ini, dia mau main kemana tuh cuma ngikutin aja. Nah, jadinya pas pada saat itu tuh kejadiannya ini benar-benar sesimpel itu Kak. Siangnya tuh adik aku pulang kan, sehabis main sama temannya ini pulang ke rumah. Nah, itu masih belum terjadi apa-apa Kak siangnya tuh. Tapi udah menjelang maghrib, menjelang isya, adik aku tuh udah mulai demam. Nah, pikiran mama aku posisinya waktu itu tuh kayak cuma kelelahan main aja. Tuh kan kayak anak-anak kecil, apalagi ini usia 4 tahun tuh lagi aktif-aktifnya. Mamaku kira itu dia demam. Ternyata dia kayak nafsu makannya tuh udah mulai berkurang. Terus udah gitu kayak bener-bener. Dan juga pandangan adik aku tuh kosong. Sehari 2 hari masih bisa diminimalisir sama ibu aku kalau oh ini dia mungkin kecapean. Jadinya dia dibawa ke puskesmas terdekat untuk dikasih rujukan. Mungkin ada gejala-gejala apa gitu dalam tubuhnya. Tapi setelah setelah diperiksa sama dokter nggak ada Kak. Malah demamnya tuh cuma kata dokter tuh nggak ada kelelahan, malah anak ini sehat-sehat aja. Terus udah gitu dibawa ke rumah dan posisinya tuh dia nggak mau makan sama sekali, masuk nasi nggak mau. Memang dia tuh Kak ya, dia tuh nafsu makannya tuh beda banget sama anak-anak biasa. Dia tuh makannya tuh aja kayak seporsi bakso aja tuh, seporsi tuh dia habis. Bener-bener banyak banget banyak banget makannya. Tapi setelah itu dia kayak nggak ada nafsu makan, dikasih minum nggak mau, dikasih es krim kan anak kecil kan biasa dipancing es itu, dia nggak mau Kak. Kayak bener-bener pikirannya kosong. Terus dia sering natap ke atas kayak ngeliat. Jadi di sana tuh mamaku tuh bilang kayak dia kenapa ya. Nah, itu tuh dia itu waktu itu keadaannya tuh bisa sampai sebulan 2 bulan tuh Kak. Bayangin nasi itu dilihat kayak cacing. Kakak tau nggak cacing margot? Belatung. Oh iya, belatung. Ya dia ngeliat nasi tuh kayak gitu Kak. Dia ngeliat nasinya tuh kayak gitu, dikasih vitamin sama dokter dia nggak mau makan, dikasih ini tuh dia nggak mau makan. Dia malah ngeliat nasi tuh kayak apa ya, kayak belatung gitu. Nah, pada suatu hari pernah waktu itu dia mau makan, tapi dengan syarat dia mau makan dengan makanan manis. Dibeliin dari La Seger Adil, kayak larutan anak kecil yang gambar Mickey Mouse itu dibeliin sama bapak aku. Dia mau makan tapi dengan syarat nasinya tuh harus dicampur sama larutan itu. Tapi dia makan. Itu nggak jalan 2 hari 3 hari, nggak cuma sehari itu aja. Terus selebihnya dia nggak mau makan, pikirannya masih kosong. Dan yang paling epicnya tuh kenapa setiap malam, setiap jam 1. Jadi setelah diperhatiin setiap jam 1 tuh adik aku tuh bangun. Adik aku tuh bangun, dia bilang, "Ma, Pa, takut." Dia bilang. Terus mama sama bapak aku, "Takut kenapa?" gitu kan. "Enggak, takut." Dia bilang. Dan dia tuh pas tenangnya tuh setelah selesai azan subuh. Jadi iya betul, dia tetap berjalan Kak, itu setiap hampir 2 bulan. 2 bulan terakhir tuh dia terus begitu. Nah, pada suatu hari tante aku main ke rumah. Di sana dia kayak lihat kondisi adik aku yang bener-bener bukan tulang sih, kayak bener-bener kelihatan banget tulangnya itu Kak, kelihatan banget kurusnya. Iya, saking kurusnya. Terus udah gitu tante aku tuh saranin coba aja bawa ke orang pinter. Dia bilang awalnya kayak mamaku sama bapakku tuh nggak bener-bener percaya dengan hal-hal seperti itu, tapi dikarenakan waktunya bener-bener mepet dilihat kondisi adik aku yang udah seperti itu, jadinya mamaku sama bapakku tuh mutusin buat coba aja deh ke sana. Nah, esok harinya kita ke sana Kak, bukan sih lelang sehari, kita ke sana ke si kenalan dari tante aku ini. Kita ke sana, sebut aja namanya Bacang. Nah, sebelum kita ke sana itu kita beli kayak model air mineral. Kakak tuh nggak air mineral yang udah kesegel, bener-bener udah kesegel, masih baru Kak. Kita ke sana. Nah, terus Bacang itu dia nunggu di depan pintu. Padahal kita sebelumnya tuh nggak ada kabar kalau kita mau bakal ke sana tuh, nggak ada. Cuma dari mulut ke mulut aja, ini lo pergi ke Bacang. Bacang udah bilang gini, "Ya Allah, ini kondisi adanya ini udah parah, kondisi anak ibu sama bapak ini udah parah. Untung aja hari ini dibawa secepatnya." Nah, jadinya ditaruhlah adik aku tuh di sana. Kita bukan muterin, kayak kita duduk berderet gitu, kayak bentuk V ya. Gitu kita duduk, air itu ada di tengah dekat Bacang. Jadi adik aku dipanggil ke sana, dibacain doa-doa di air itu. Kondisinya belum dibuka Kak, air itu belum dibuka, jadi masih disegel gitu. Jadi air itu pas dibacain surah-surah itu langsung bush. Kayak iya meledak, aku lihat sendiri Kak. Bayangin air yang disegel tiba-tiba sampai keluar tutupnya gitu. Nah, di sana kayak wow,
menakjubkan kalau di Ya, umur aku magic segitu. ya, gitu. Magic banget. Kenapa nih air begini? Terus si Bajang tuh jelasin kayak, wah untung aja dibawa secepatnya, karena si anak ini tuh mau dibawa pergi. Nah gini loh, waktu dia main itu ternyata si adik aku ini ya, si Ben ini, dia tuh kena pukul anak jin, dia kena pukul dan terus anak jimnya nih sakit. Nah jadi ibu jimnya tuh dia mutusin kayak gimana buat balas dendam, kayak adik aku mau dibawa ke alamnya. Nah sebenarnya kan yang mukulnya tuh kan si Ben, tapi si Ben ini dia fisiknya dari segi anunya tuh dia kayak kuat Jadi susah iya. dimasukin gitu. Iya benar, tapi kalau adik aku tuh dia kayak peka gitu sama hal, peka banget dia. Jadinya si Jimnya tuh karena dia ngeliat adik aku juga bawa ranking, jadi dia mikir dua-duanya kan anaknya ini. Padahal bukan. Nah jadi adik aku nih dia kayak wah mau hampir terlambat nih. Jadinya setelah itu dia si Bajang nih dia apa namanya, ini loh, dia berkomunikasi kayak jalan tengahnya dia mau kayak gimana sama makhluk itu. Dan makhluknya ini kayak dia bilang oke, dia bilangnya tuh syaratnya tuh kamu ayam kampung warna hitam, pokoknya ayam hitam tapi jantan. Pokoknya dia tuh harus dipotong ayam itu, dibawa di dekat sungai. Dilakuin lah sama Bajang nih, ini. Dan bener, pulang dari sana setelah adik aku dikasih air itu, terus Bajang bilang perkuatlah di rumah tuh buat ngaji, sholat, perkuatlah di rumah itu, pokoknya kuatin iman dah di rumah itu, serahin sama Allah karena emang kita harus berpasrahnya sama yang di atas kan. Nah terus udah gitu, dan nih kayak yang nggak kalah epicnya tuh, tante aku yang saranin buat pergi ke Bajang itu malamnya setelah pulang dari sana tuh dia dicekik sama Dicekek? iya dicekik. Karena? Dicekik karena dia bilang kayak kenapa kamu kasih tahu, ya, karena emang ada aku tuh mau dibawa ke alamnya begitu, kayak mau balas dendam. Tapi karena udah ada komunikasi sama Mbak Acang ini, jadi kita udah mutusin jalan tengahnya. Nah emang bener, ada aku setelah dibawa ke Mbak Acang tuh, setelah dikasih ayam tuh kayak dia bener nafsunya mau makan kak, kayak udah kembali gitu. Ya udah kembali lagi seperti awal. Dan tapi itu nggak jalan berapa lama tuh kayak 3 minggu setelah itu tuh dia kembali lagi Semula gitu. ke semula. Dibawa lagi dah nih ke Bajang nih. Setelah dibawa ke Bajang ini, dia Bajang ini negosiasi lagi. Kenapa kamu masih aja gangguin anak ini? Dia malah minta lebih, saya mau ayam lagi, saya mau ini lagi. Dia mau minta yang lebih besar daripada ayam itu. Wah, Bajang mikir, wah makhluk ini kok makin kesini makin minta lebih, banyak gitu. Iya makin banyak mau. Jadinya Bajang ini pergilah ke rumah, turun tangan dia. Ternyata emang nggak 1-2 di sana itu, banyak banget. Hantunya tuh bukan hantu ya, kalau bahasa kita hantu atau kan bahasa kita tuh makhluk hidup, makhluk gaib ya. Iya. Banyak banget di sana tuh kak. Jadi Bajang tuh dia tempat sumur itu dia disegel sampai sekarang, disegel tempat. Jadi adik aku tuh udah nggak ngalamin hal itu lagi, tapi bukan adik aku juga sih kak ya, kayak masih banyak masyarakat sekitar tuh emang percaya bahwa di sana tuh kalau bahasa Sasannya itu simbit itu artinya kayak angker. Iya begitu. Dan juga kayak emang kejadian ini tuh ternyata karena dialamin sama kakek aku, dia anak pertamanya. Nah waktu itu posisinya nenek aku tuh baru ngelahirin anak pertamanya. Nah kakek aku tuh dulu tuh alat medis tuh masih belum ada, tahun 19 berapa itu, kayak alat medis tuh masih minim banget, belum kayak sekarang gitu kan. Jadi sore waktu tuh sendikala itu dia ngecangkul, kan ini rumahnya, di depannya tuh ada kali, di depannya tuh juga ada kebun gitu. Dia cangkul nggak sih namanya? Iya, dia ngecangkul. Gali tanah lah gitu. Dia gali tanah, dia mau tanam pohon sagar namanya. Nah, jadi salahnya kakek aku itu kenapa dia ngelakuin pas menjelang maghrib. Ya, kan kalau menjelang maghrib itu kan adalah dunia mereka itu adalah awal pagi bagi mereka, itu adalah akhir dari istirahat kita. Gitu modelnya kak ya. Nah jadinya dia ngecangkul, dia ngetanam strak, dia bilang. Jadi kayak bener-bener kuat gitu. Dan
Terus abis dia nanam itu, dia pergilah ke rumah. Dia masuk ke rumah, dia lihat anaknya itu udah membiru gitu kan. Bayi yang baru dilahirin itu udah membiru. Terus udah gitu dipanggilin lah dukun dari sana itu, dukun beranak, bukan dukun beranak sih, kayak model orang pintar zaman dulu itu datengin kayak, kamu habis ngapain, ditanya kan kakek aku itu kan, diceritain kakek aku itu dia pergi dukun itu ke depan daun sabar itu, dilihatlah di sana, astagfirullahaladzim, kamu sudah membunuh anak. Dibunuh hanya karena Dibunuh, dia. iya, dibunuh kayak emang langsung kebunuh gitu kak. Jadinya si Jim itu nggak pakai negosiasi. Kalau ada yang aku tuh kan bisa kita negosiasi, ini emang udah bener-bener fatal banget di zaman kakekku itu. Jadinya anak bayi itu ditukar lah Nyawa ya. nyawa, ya kayak nyawa dibalas nyawa. Karena kalau kita pikir-pikir lagi tuh kan kita hidupnya itu kan berdampingan kan. Betul sekali. Jadi kita tuh kayak dimanapun kita berada itu kita tuh harus jaga sikap. Pertama tuh jaga sikap, jaga kelakuan, karena emang kita tuh hidupnya tuh kayak berdampingan gitu. Oke, teman-teman, baru saja kita sudah mendengarkan cerita dari Mbak Eta. Terima kasih banyak ya Mbak Eta. Sama-sama kak. Jadi pelajaran yang dapat diambil, kesimpulannya bahwa emang kita ini hidupnya tuh berdampingan satu sama lain. Jadi berpandai-pandailah untuk bersikap, berbicara, dan melakukan sesuatu. Oke, itu saja podcast horor hari ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa selalu mengingat yang di atas biar kita selalu dilindungi. Oke, cukup sekian podcast hari ini. Bye bye. Dadah.